Saya menyambut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di ibadah Devotion Yaski hari ini di hari Jumat 15 Agustus 2025. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati pikiran kita memusatkan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan di sepanjang ibadah Devo kita hari ini. Adapun tema ibadah kita hari ini adalah True Love. Ayat yang mendasarinya diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian Power of Your Love. Come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I want to know the weaknesses I see in me will be struck away by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, I fill my eyes, let me see you face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. The power of your love, hold me close, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. Up like the eagle,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih karena hari ini Tuhan telah mempersatukan kami, baik yang hadir di gedung ini maupun yang mengikuti melalui Zoom yang ada di berbagai daerah, untuk beribadah dan bersekutu dalam devotion Yaski pagi hari ini. Kami mengundang Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati setiap kami, sehingga melalui ibadah kami ini, kami diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami, serta mengasihi sesama kami manusia, siapapun dia seperti diri kami sendiri. Tuhan, kuduskanlah kiranya setiap hati pikiran kami oleh darah Kristus, supaya kami layak memuji Engkau, dan juga jauhkan segala gangguan, dan pimpinlah jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai, supaya nama Kristus saja yang kami muliakan. Dan jadilah ibadah kami ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami telah bersyukur, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Jusak Wijaya dengan temanya True Love dari Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Dan untuk menyambut firman ini, mari kita menyanyikan lagu pujian Bahasa Cinta. Di akhir lagu ini nanti waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Emeritus Jusak Wijaya. Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ayat yang kedua. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ayat yang ketiga. Cinta itu lemah lembut, sadar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
kepada Pak Pendeta dipersilahkan. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh Tuhan itu menjadi kerinduan kami, agar Tuhan mengajar kami mengenai bahasa cinta, cinta yang telah Tuhan nyatakan lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus. Biarlah kami tidak hanya menjadi gong yang gemerincing ya Bapa, tetapi kami boleh menyatakan itu dalam tindakan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara di tengah-tengah kami, dan pakailah hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Kami serahkan semuanya di dalam pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita adalah true love, ya. Diambil tadi sudah dibacakan oleh Pak Romen, Markus 12. Saya mau tambahkan satu, yaitu 29 sampai 31. Jadi diulangi kembali ya teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kenapa saya ambil ayat 29, di mana di dalam bahasa Ibrani aslinya dikatakan, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, karena ini merupakan satu confession, satu pengakuan. Kalau kita lihat, coba diklik ya. Shema itu artinya dengarkanlah. Dan bahkan penekanannya adalah lakukanlah. Nah di dalam bahasa Inggris, Indonesia kan kita hanya mendengar saja. Tetapi dalam bahasa Inggris ada dua hal. Hearing and listening. Nah kadang-kadang dikatakan kita nggak boleh cukup hanya hearing. Kita hearing but not listening gitu ya. Kita dengar tapi asal lalu begitu. Tapi dikatakan mendengar itu diserap di dalam hati dan usahakan untuk dilakukan. Jadi Shema itu teman-teman dikasihkan dengarkanlah. Nah Israel ya arti Israel ya. Dalam arti harafiahnya itu adalah sebagai satu bangsa atau satu kumpulan jemaat. Kemudian Adonai ini seringkali diterjemahkan sebagai Tuhan, digunakan sebagai kata ganti ya. Nah Eloheinu itu artinya Elohim kita. Ya, kata El atau Elohe menandakan Tuhan Sang Pencipta. Nah, lihat juga dari dan penentu kata milik jamak nu atau einu itu berarti kita. Nah, ehad itu bahasa Ibrani untuk satu. Ya. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan apa yang disampaikan ini, balik lagi ke poin sebelumnya. Oh ya, yang enggak langsung ke bawah deh. Terus ke bawah. Ya. Nah, waktu dikatakan dengarlah hai orang Israel, Yahweh, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya tidak membahas dalam dalam pengertian Tritunggal. Tetapi kenapa perlu disampaikan ini? Ini adalah satu pengakuan teman-teman kasih Tuhan, di mana Tuhan mengatakan ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Jadi pengakuan pertama adalah Allah itu adalah pemimpin daripada umat Israel. Dan kedua, Allah itu adalah Esa. Nah di sini Allah itu ada pengertian jamak ya. Kita tahu kan di dalam Kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia, marilah kita ciptakan manusia. Itu kita, berarti itu jamak. Nah teman-teman dikasih Tuhan, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah bicara
poin ini berhubungan dengan waktu Tuhan katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim, itu bicara tentang Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, waktu kita bicara Tritunggal, teman-teman yang kasih Tuhan, kasih itu adalah natur. Coba kita masuk ke dalam bagian berikut ya. Nah, teman-teman kalau lihat ya, di dalam bagian ini, ya, saya kira bisa terbaca ya. Mungkin ini waktu dari Pak Iswara kemarin ada sampaikan ini ya. Ini ada konsep mengenai Tritunggal, ya, di mana ada yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3, ya. Tetapi yang kita lihat di sini Tritunggal, di mana dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu Allah dengan 3 pribadi. Jadi teman-teman, meskipun hanya ada satu Allah, tapi dia hadir dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, banyak hamba Tuhan, banyak beberapa aliran gereja berusaha untuk memisahkan ini dengan berbagai ilustrasi yang sebenarnya nggak bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan. Tetapi paling tidak di sini kita mengetahui apa? Pertama adalah sama esensi. Ketiga pribadi ini memiliki esensi atau substansi yang sama, yaitu Allah sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Roh Kudus, ya. Nah, Allah Roh Kudus bukanlah Yesus, dan Yesus bukanlah Bapa. Itu bicara mengenai hierarki di dalam tugas mereka. Tetapi teman-teman dikatakan Bapa adalah Tuhan, dan Yesus juga adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, inilah Tritunggal, di mana adalah kita satu Tuhan, Allah yang esa, tetapi dengan 3 pribadi. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi kita lihat bagaimana kedudukan mereka. Mereka semua sama kedudukannya. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi atau lebih rendah dan yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka memiliki kedudukan yang sama. Lalu juga di dalam kuasa, ketiga pribadi ini memiliki kuasa yang sama dalam penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan. Ya, dan juga dalam kemuliaan memiliki sama-sama kemuliaan dan keagungan yang tak terbatas. Nah, teman-teman, saya tidak mau masuk lagi dalam lebih jauh tentang Tritunggal ini. Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana ya Allah Tritunggal itu, kita tahu kasih itu adalah natur daripada Allah. Nah, kapankah Allah mengasihi? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apakah sesudah dunia dijadikan? Sebelum dunia dijadikan. Loh, bagaimana? Allah mengasihi siapa? Yaitu Allah mengasihi, Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, ya, dan Allah Roh Kudus mengasihi Allah. Jadi kasih itu sudah berada sebelum dunia dijadikan oleh Allah Tritunggal. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa Allah adalah sumber kasih dalam kasih yang sejati. Dunia ini dijadikan untuk manusia. Itu salah satu gambaran bagaimana Allah pertama kali menciptakan dunia ini adalah untuk manusia. Sehingga manusia disebut sebagai crown creation, ciptaan tertinggi Allah, sebagai gambar image of God. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 30 waktu kita baca, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kalau kita ringkaskan jadi satu kalimat, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan hidupmu. Ya, berarti tidak ada tempat sedikit pun di mana kita menduakan kasih kita pada Tuhan. Semuanya kasih kita tertuju hanya kepada Allah. Dan kita pasti punya alasan yang tersendiri. Kenapa kita lakukan hal itu? Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi artinya apa? Di dalam hidup manusia, ya, khususnya orang percaya, baik hati dia maupun pikiran ataupun perbuatan dia secara maksimal itu ditujukan adalah untuk mengasihi Allah. Dan bagaimanakah bentuk mengasihi Allah itu? Teman-teman yang dikasih Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan bahwa inilah kasih kepada Tuhan, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Jadi nggak dibilang menuruti perintah-perintahnya, kecuali perintah ini dan perintah tidak. Semua perintah Tuhan, waktu kita melakukan dan mentaatinya, itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Dan ditambahkan lagi ya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti apa teman-teman? Waktu Tuhan berikan perintah, dan Tuhan yakin bahwa saudara dan saya bisa menjalankannya. Hanya masalahnya mau atau tidak. Dan waktu kita bilang perintah Tuhan itu berat, kenapa berat?
Dan saya pernah sampaikan, bukan? Dari awal waktu penciptaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, perintah Tuhan adalah pelihara taman, segala taman di pohon ini boleh kamu makan buahnya. Begitu banyak buah. Hanya satu yang Tuhan minta, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita bisa bayangkan dari begitu banyak pohon buah yang ada, Tuhan hanya minta satu. Nah, di sini manusia diuji jika benar-benar ya manusia itu mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah sebagai pencipta, mereka pasti akan menunjukkan kasih dengan mentaati semua perintah Tuhan. Nah, teman-teman kasih Tuhan, lalu dikatakan dalam hukum kedua, dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi teman-teman, hukum kedua ini adalah merupakan bisa terjadi jika dilandasi dengan kasih kepada Allah. Jadi tidak mungkin ya manusia bisa mengasihi dengan benar jika mereka belum mengalami dan memahami kasih Allah di dalam hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa mengasihi Allah, teman-teman kasih Tuhan, jika kita tidak pernah memahami dan alami kasih Allah dalam hidupnya. Jadi kita lihat relasi yang ada, yaitu bagaimana relasi vertikal hubungan manusia dengan Allah, Allah mengasihi manusia, dan manusia merespon kasih Allah dengan mentaati perintahnya, itu dinyatakan dalam hubungan horizontalnya. Nggak mungkin manusia bisa mengasihi dengan baik ya sesamanya jika dia tidak mengasihi Allah yang telah menciptakan dia. Nah, teman-teman kasih Tuhan, Adam dan Hawa ya, itu waktu mereka diciptakan itu mereka memiliki natur Allah, yaitu kasih yang ada dalam hidup mereka. Jadi kalau kita lihat waktu Adam tidur, ya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Waktu dia bangun, waktu tidur Tuhan ambil rusuk dan daging untuk menjadikan Hawa. Nah teman-teman kalau kita lihat, waktu Adam bangun dan melihat ada Hawa di samping dia, itu dikatakan dalam itu satu puisi, satu pujian yang luar biasa. Dia katakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ya. Maka dia namanya perempuan. Jadi teman-teman itu satu pujian yang luar biasa dan kekaguman Adam atas ciptaan Allah. Dan kita percaya Adam pasti sangat mengasihi Hawa. Bukan karena nggak ada wanita lain begitu ya. Walaupun ada wanita lain, tapi Tuhan tetap Adam mengasihi Hawa. Nah teman-teman kasih Tuhan, tapi ironis kita lihat, pada waktu jatuh dalam dosa, ya Allah bertanya kepada Adam, apakah engkau makan buah pohon yang aku larang? Sebenarnya Adam harus menjawab, ya Tuhan ampuni saya bersalah. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kasih yang dia miliki tadinya mungkin ya, saya coba dramatisir, kalau waktu lagi main-main di taman gitu ya, kayak film India kan banyak tiang kan dipakai untuk nyanyi, ngumpet-ngumpet di balik tiang begitu ya. Nah bayangkan kalau misalnya Adam cari, Hawa, wah, itu karena gemah begitu ya. Nggak ada, Hawa, wah. Nah terus tiba-tiba ada Hawa muncul, wih gitu ya. Lalu Adam bilang, Hawa, aku cemas mencari kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kira-kira menurut kalian Adam gombal nggak? Yang ngomong laki-laki, rupanya sudah sering mengalami ya. Enggak teman-teman, nggak gombal. Kenapa saya katakan nggak gombal? Karena waktu Adam katakan itu di lubuk hati dia, kenapa? Dia belum jatuh ke dalam dosa. Dia belum bisa seperti apa yang dia katakan itu jujur dalam hati dia. Ya, engkau diciptakan untuk aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Engkau adalah pasangan yang sepadan bagiku, bukan yang lain. Tetapi waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan Allah bertanya, apakah engkau makan buah pohon yang aku larang? Dia harus menjawab pertanyaan Tuhan. Tapi dijawabnya dengan apa? Perempuan yang kau ciptakan samping aku, dia yang menyuruh aku makan. Dengan kata lain apa teman-teman? Waktu Allah bertanya, dalam pikiran Adam, celaka saya. Saya harus menanggung hukuman ini. Allah sudah katakan, saat engkau makan, engkau akan mati. Adam takut, dan untuk itu apa? Yang tadinya dikatakan, aku siap mati berkorban bagimu. Sekarang waktu Allah tanyakan gitu, dikatakan, perempuan ini, dia membawa maju ke depan, biar Tuhan adili. Jangan adili saya Tuhan. Jadi kalau perempuan yang kau ciptakan samping aku, dia menyuruh aku makan, Tuhan juga salah. Karena Tuhan ciptakan dia untuk saya. Sebelumnya dia memuji dengan begitu rupa.
Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu dia akan dinamai perempuan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat kasih yang natural, kasih yang tadinya bersumber pada Allah, di mana manusia sebagai memiliki natur Allah yaitu kasih, itu waktu jatuh ke dalam dosa, lalu itu akhirnya menjadi kasih yang egois, mengasihani diri, dan kasihnya penuh dengan kemunafikan. Teman-teman yang kasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi saya katakan kasih kepada Allah adalah mentaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak berat. Nah kita lihat waktu Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, ya, sebelumnya Allah menciptakan Adam dan Hawa di dalam hukum pernikahan adalah satu laki-laki dan satu wanita. Ya, bukan dua laki-laki satu wanita, bukan satu wanita dengan satu laki-laki dengan beberapa wanita, tidak. Satu laki-laki dan satu wanita, dan itu jelas teman-teman kasih Tuhan. Jadi bukan juga satu laki-laki dan satu laki-laki. Tuhan ciptakan jelas Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan apa yang terjadi saat ini ya, Stefani. Nah teman-teman dikasih Tuhan, jadi kita lihat waktu itu dilanggar, Allah sudah ciptakan hukum rumah pernikahan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Saat dilanggar timbul banyak masalah. Contohnya apa teman-teman dikasih Tuhan? Kita lihat Abraham dan Sarah. Waktu dia mengangkat Hagar menjadi gundiknya dia. Ya istilah kerennya istri kedua begitu ya. Budak daripada Sarah. Dia pikir dengan cara ini dia bisa membantu Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Padahal Tuhan jelas mengatakan keturunanmu bersama dengan Sarah. Tapi Adam akhirnya terima usulan Sarah, lalu timbul kesulitan dalam keluarga dia. Ya, Ismail dan Ishak tidak cocok dan Sarah terus ngomel kepada Abraham. Nah, akhirnya Ishak dan Ismail dan Hagar diusir dari keluarga itu. Kalau kita baca hanya satu kalimat teman-teman. Tapi saya percaya perpisahan itu akan sangat berat. Dan banyak orang-orang yang menduakan ini melanggar hukum Tuhan ini ya akan mengalami banyak kesulitan. Saya punya teman yang baik sekali, amat baik. Dia sudah almarhum sekarang. Dia suka merokok dan saya ngomong dia ngomongnya gue bilang lu nggak boleh gitu loh. Lu ngerokok ya, lu merusak ini dulu dan nggak bertanggung jawab pada istri, saya bilang kepada keluarga. Dia ketawa aja sambil ngerokok. Deng Xiaoping aja ngerokok sampai 99 tahun umurnya. Nah ternyata baru tahun lalu dia deteksi kena kanker paru-paru dan nggak tertolong. Celakanya apa teman-teman? Saat terakhir kakaknya bilang ke saya, dia punya istri dan anak dan sudah menikah hampir 25 tahun. Di luar istri yang sekarang yang sah. Saat terakhir itu dia melakukan confession teman. Diceritakan tolong dijaga dan dilihat. Jadi teman-teman kita lihat begitu banyak kesulitan, dia harus berdusta, dia bilang ada proyek di sana dan harus berbagai macam hal. Nah teman-teman kasih Tuhan, kita juga lihat Yakub, lihat juga Salomo. Nah itulah yang terjadi. Dan zaman sekarang pun kita lihat sudah terbalik. Biasanya kan orang harus jadi apa? Proses pernikahan harusnya jadi apa? Calon istri baru calon ibu ya. Sekarang yang terjadi apa? Calon ibu dulu baru jadi calon istri. Nggak ngerti ya? Hah? Itu udah hamil duluan artinya. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, jadi kita lihat teman-teman, waktu dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah waktu mengasihi diri sendiri teman-teman harus dibedakan bukan mengasihani diri kamu. Mengasihi diri itu bukan artinya berjadi egois, ya, jadi narsistik begitu, tidak. Mengasihi diri sendiri di dalam kasih Allah, dengan kasih Allah. Nah, kasus Tiong Pak Pahan ya, yang diduga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan kalau informasi ini benar, bahwa dia itu ditinggalkan oleh calon istri yang akan rencana menikah 1 tahun, kemudian lalu akhirnya dia putus asa teman. Nah ini jadi mengasihani diri. Kenapa saya begitu malang? Kenapa akhirnya saya ini? Lalu dia rasakan dunia itu tidak ada lagi dan dia
melakukan tindakan nekat. Tetapi teman-teman, kalau dia mengasihi diri di dalam kasih Allah, dia akan melihat, saya ditinggalkan oleh pacar saya ditinggalkan oleh orang tua saya. Tetapi Alkitab mengatakan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Teman, ini satu jaminan kekal. Dan saya sangat sesalkan, coba, ini nggak ada jaminan ya. Kalau dia mencoba cari seniornya, coba ketemu Pak Jimmy, mungkin saya yakin dibukakan pikiran dia begitu ya. Ketemu Pak Yok atau teman-teman seiman dia. Tetapi waktu dia lakukan tindakan nekat itu sangat menyedihkan. Saya merasa terpukul pribadi. Kenapa? Dia lulusan di sekolah teologi, Pelita Dunia katanya. Tapi kok sampai pikirannya sempit begitu. Tapi saya ambil kesimpulan apa teman-teman yang kasih Tuhan? Pengetahuan tentang teologi nggak cukup. Pengetahuan tentang kasih nggak cukup. Tetapi kita harus terjemahkan itu, kebenaran tentang firman Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita laksanakan dalam hidup kita hari demi hari. Kalau tidak demikian, kita nggak berbeda dengan orang-orang Farisi. Tahu kebenaran, tapi tidak menjalankan kebenaran itu. Apa gunanya? Teman-teman yang kasih Tuhan, kita bicara tentang kasih sejati. Nah, kasih sejati, saya mesti perbaiki celana saya terus nih, ini karena sekarang makin kegedean celananya kayaknya ya. Melorot terus dia, sorry ya. Nah teman-teman, waktu kita bicara tentang kasih sejati, waktu bicara kasih sejati berarti ada kasih yang palsu kan? Betul nggak? Ya. Nah, IMF atau dunia perbankan itu biasa mengajarkan bahwa untuk mengenal uang palsu, kita harus tahu yang asli seperti apa. Itu udah jadi hukumnya teman-teman yang kasih Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang kasih Tuhan, kalau untuk kita harus tahu yang uang yang asli sebelum kita mengenal yang palsu, begitu juga dengan kasih yang sejati. Kasih yang sejati atau true love ini dalam Alkitab digambarkan sebagai kasih yang berasal dari Allah dan diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya perasaan. Teman-teman yang kasih Tuhan, Alkitab menekankan tentang sifat peranan kasih dan sifat-sifat kasih. Coba kalau kita lihat ya di dalam, saya bacakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tadi kita udah nyanyikan bahasa manusia dan bahasa malaikat. Itu kalau kita katakan ada kita pribadi bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat, poinnya berapa? 0. Ya. Kemudian dikatakan bahwa bisa mempunyai karunia untuk bernubuat, poinnya berapa? 0. Lalu kemudian kalau kita lihat mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, poinnya berapa? 0. Terus dikatakan biarpun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, poinnya berapa? 0, teman-teman kasuhan. Dan lalu kemudian walaupun membagi-bagikan segala sesuatu yang ada, ya, poinnya berapa? 0. Dan lebih lagi menyerahkan tubuh untuk dibakar, poinnya berapa? 0. Nah, ini 0 ini teman-teman, faktor penentu di mana? Dikatakan kalau tidak ada kasih itu percuma. Kasih yang dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu dilandasi dengan motivasi kasih dari Allah yang sudah kita alami dalam hidup kita. Jadi kalau 0 tadi akan mempunyai nilai, yaitu nilai penentunya apa? Kasih. Angka 1 di situ nilainya. Jadi semuanya baru punya nilai value. Bukan hanya kosong belaka. Nah, teman-teman kasih Tuhan, kita lihat di dalam tadi mengenai peranan kasih begitu sebagai angka penentu ya di dalam segala kegiatan yang kita lakukan sebagai orang percaya. Kita membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Silakan Ibu Susan boleh baca 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ada mic-nya enggak? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, terima kasih Bu Susan. Jadi teman-teman waktu dikatakan 1 Korintus 13 tadi, kasih itu bukan dikatakan sifatnya, tetapi berdasarkan apa yang dilakukan. Ya, jadi kasih itu ditunjukkan dengan melakukan bukan karena perasaan semata-mata, tapi ada satu tindakan nyata. Nah, kita lihat teman-teman dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, itu semua sudah Tuhan Yesus jalankan di dalam hidupnya. Dan apakah mungkin kita melakukannya sebagai orang percaya? Bisa nggak? Pasti bisa, saya katakan. Kenapa? Syaratnya satu, apakah saudara dan saya sudah mengalami kasih Kristus? Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita melalui kematian Kristus. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka memang belum mengerti tentang arti penyalipan Kristus, tapi mereka mengerti akan kasih Tuhan buat mereka. Waktu mereka berteriak mengeluh selama 400 tahun mereka di dalam pembuangan sebagai budak di Mesir, Allah telah menolong mereka, membawa mereka keluar dari Mesir tanah perbudakan. Tetapi dikatakan bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, dan Allah bersumpah di dalam pada dirinya bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Yaitu siapa? Mereka yang pertama kali keluar dari Mesir, tidak ada satu pun yang masuk, hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, kenapa Allah sampai begitu? Karena Allah melihat, bangsa ini sudah melihat begitu banyak apa yang Allah perbuat bagi mereka. Berapa banyak yang Allah lakukan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tapi memang bangsa ini tidak tahu diri. Bukan hanya pada waktu zaman perjanjian lama. Sampai hari ini pun juga demikian, saudara. Mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah, anak Allah. Mereka percaya pada Allah perjanjian lama di dalam pemahaman Yudaisme. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, jika sudah Yesus bisa lakukan, apakah kita bisa lakukan tidak? Mungkin saudara katakan, ya kalau kita nggak bisa ya teranglah, Yesus bisa lakukan, dia Tuhan sih ya. Tetapi kita lupa dia ada Allah yang menjadi manusia dengan memiliki natur manusia 100% manusia. Dia mengalami kelaparan, dia mengalami kesakitan dan kesedihan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, kita bersyukur kenapa? Kita boleh memberikan berbagai macam alasan, berbagai macam untuk mengatakan bahwa kita ini terbatas. Tapi kita bersyukur kenapa? Karena Tuhan memberikan ada kesaksian dari orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah saya coba kutip teman-teman, saya nggak bahas 1 Korintus tadi, tapi saya ambil beberapa bagian. Pertama kita lihat ya, kasih itu murah hati. Coba tolong ditayangkan. William Colgate coba. Enggak, bukan yang itu. Yang naik, nah ini dia. Nah teman-teman kita lihat, William Colgate ini ya, dia ini favorit saya. Jadi sekarang saya kalau dia produsen Colgate ya, pasta gigi, lalu juga Palmolive gitu ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, William Colgate ini melakukan berbagai usaha, meneruskan usaha ayahnya, ya, berbagai pencobaan di abad 1783 itu gagal. Lalu seorang temannya berkata begini, dia seorang Kristen yang taat, William Colgate, ya, temannya bilang begini, dia bilang Bill, namanya William ya, berikan hatimu bagi Kristus. Berikanlah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur. Berikanlah persembahanmu dengan jujur dan engkau akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Dan William Colgate sangat mengamini teman. Jadi waktu dia mulai usaha dan usahanya berkembang, dia berikan perpuluhan. 10%. Berkembang lagi, dia berikan 20%. Lalu berkembang, dia berikan 50%. Dan ada yang mengatakan 90% dia berikan sebagai persembahan buat Tuhan. Inilah kasih yang murah hati teman. Waktu ditanya, apakah kamu gak butuh untuk diri kamu sendiri? Ya, kamu sudah beri begitu banyak. Sebenarnya yang lain 10%, kamu bisa berikan sampai 50%. Jawab dia apa? Yang aku berikan tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Bagaimana aku bisa mengklaim bahwa aku ini yang terbaik dibandingkan yang lain? Wah teman-teman, ini menjadi inspirasi dan kita lihat orangnya sudah tidak ada. Tapi dia tetap diagungkan sampai hari ini oleh orang-orang percaya. Kemudian kita lihat juga teman-teman kasih Tuhan, dikatakan kedua,
Kasih sejati itu adalah rela berkorban. Rela berkorban bukan mengorbankan. Ya. Rela berkorban artinya apa? Untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, kerelaan ini tuntut untuk orang yang mau menyatakan kasihnya. Ada 2 cerita teman-teman ya. Ini banyak kan ilustrasi nih. Satu kali satu kelompok persekutuan pemuda berlagi main kapal di danau begitu, ya, baru saja tema tentang kasih. Mereka berdebat tentang kasih ya. Kesulitannya apa, tantangannya apa, berdebat terus. Tiba-tiba di tengah pantai itu, di dekat tengah danau, dekat perahu mereka nggak jauh, ada seorang teriak, tolong, tolong. Dia hampir tenggelam. Rupanya dia nggak bisa berenang atau berenang, tetapi kakinya terkait dengan lumut yang ada. Wah, semua orang pada liatin begitu ya. Nggak ada yang ambil tindakan. Satu orang tiba-tiba lompat dan dia tolong. Dibawa naik ke kapal. Aduh, teman-teman yang lihat itu semua pada kasih selamat. Aduh, luar biasa kamu sungguh heran. Dia nggak gembira. Dia bilang begitu. Selamat. Nggak usah selamat, dia bilang. Coba saya mau tahu, dia pandang sama siapa yang jorokin saya ke danau tadi. Nggak ada kerelaan teman-teman yang kasih Tuhan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kasih itu dikatakan rela berkorban. Nah, yang tragisnya ini satu kisah ya. Seorang yang namanya Nesar Hendawi, dia seorang Arab, dia datang ke London, dia akhirnya kencan dengan seorang gadis namanya Anne Murphy, ya. Nah, waktu setelah kencan itu, ya kita tahu hubungan di barat itu ya, kadang-kadang seperti tadi, belum jadi calon istri, sudah jadi calon ibu begitu. Nah, akhirnya Anne mengandung 3 bulan, Anne bilang, gimana ini Nesar, ayo kita kita ke rumah ibuku di sana di Mesir, di Arab ya. Nanti aku kenalkan pada kamu. Singkat cerita mereka beli tiket dan mau pergi. Dan lalu mereka pergi naik pesawat Israel, ya. Kemudian waktu di tengah jalan, waktu mau masuk pesawat si ini udah bilang, maaf, aku ini ada panggilan dari kantor, ada tugas yang harus aku bereskan. Aku tunda delay penerbangan ya, kamu berangkat dulu, nanti ibuku sudah jemput di sana, ya. Oke, singkat cerita, oke, dia percaya, saling mengasihi, cipika-cipiki begitu. Kemudian Nesar pergi. Nah, waktu masuk di gate ya pemeriksaan, ternyata N ditahan. Diperiksa tasnya, isinya adalah bom waktu yang siap diledakkan di udara bersama semua orang Israel yang naik pesawat Israel. Teman-teman bisa bayangkan tidak? Ya, perasaan N bagaimana? Walaupun dia selamat ya, tetapi dia merasakan kasih daripada ini si Nesar, ini dia pikir ini adalah buah kasih dia. Tapi Nesar rela untuk korbankan dia dan calon bayi itu. Ya, demi untuk misi dia sendiri begitu. Baru diketahui bahwa ada seorang anggota teroris. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, kita lihat ya, kasih itu rela berkorban, bukan mengorbankan. Nah, ketiga dikatakan bahwa kasih sejati itu adalah berbelas kasihan, lemah lembut. Saya punya di staff di Momentum, punya staff satu perempuan, staff kasir toko buku dulu, saya penanggung jawab. Dia itu orang Batak ya, karena teman-teman banyak orang Batak di sini ya. Nah, singkat cerita dia pacaran. Pacaran itu saya dengar dari staff lain, pacarnya datang harus suka minta uang. Kalau nggak kasih uang dia suka dipukul, ditampar. Saya panggil anak ini, kamu jangan terus sama dia. Kalau dia sebelum menikah, bahkan menikah pun tidak boleh menampar kamu, menganiaya kamu. Lebih baik kamu putuskan. Tapi saya bisa bersabar Pak, saya sudah kadung cinta sama dia. Itu pengertian cinta yang dia katakan tadi. Cinta suaminya, tapi dia gak pernah lihat suaminya itu cinta Tuhan, tidak. Teman-teman dikasih Tuhan tadi saya katakan bahwa cinta kepada Allah itu menjadi landasan yang membungkus semua cinta manusia kepada sesama. Tanpa itu gak mungkin dapat cinta yang benar. Kalau benar dia mengasihi Tuhan, seorang suami atau seorang istri, dia tidak akan memaki istrinya. Si istri gak akan memaki suaminya. Istrinya bilang kamu anjing, istri bilang kamu monyet. Kenapa? Mereka sadar suaminya itu dicipta Tuhan untuk dia. Dan si suami juga sadar istrinya itu dipercayakan Tuhan dalam hidup dia. Waktu dia menghina istrinya, waktu dia menghina suaminya, dia sedang menghina Allah pencipta. Jadi, kenapa? Kasih kepada Tuhan itu menjaga mereka. Tetapi kalau sampai berani itu dipertanyakan. Apakah dia sungguh mengenal Tuhan?
Apakah sudah alami kasih Tuhan? Atau itu hanya kasih yang dinyanyikan di dalam gereja, dalam hidup dia, tetapi tidak dilaksanakan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap menikah, dan pernikahannya penuh dengan air mata. Dan saya sudah berangkat ke Australia, lalu saya dapat kabar, dia meninggal waktu melahirkan anaknya. Dengan penuh kesedihan. Sangat disayangkan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, kemudian dikatakan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tadi dibacakan. Teman-teman kasih Tuhan, kasih yang sejati. Seorang pengusaha permen ya, di Pulau Gadung, dia punya usaha permen, pengusaha Kristen, lalu ada saingannya. Dua-duanya punya merek terkenal. Lalu yang satu kali pengusaha ini, yang saingannya ini, yang bukan Kristen, terbakar gudang bahan bakunya. Berarti dia harus stop produksi. Untuk import bahan baku, bahan gula itu perlu 3 bulan. Nah, apa yang dilakukan teman? Sedangkan yang pengusaha Kristen ini yang punya stok bahan baku 6 bulan, dilakukan apa? Pengucapan syukur. Saingan kita, ya, kompetitor kita sudah kebakar, berarti produk dia nggak akan macet di jalan ini kan, nggak tersebar di ini. Ini waktu kita membanjiri produk dengan merek kita. Tidak. Dia datang ketemu dan dia katakan dia ikut berempati dengan apa yang terjadi. Semua sama. Teman-teman dia juga yang dari golongan yang sama, agama yang mengatakan hal yang demikian. Akan kemacetan produksi yang dialami. Dia nggak berhenti sampai di situ. Dia katakan, aku punya stok 6 bulan. Ya. Dan kamu kan butuh import lagi 3 bulan. Ini aku berikan, pinjamin kamu 3 bulan. Teman-teman, ucapan ini mengejutkan si pengusaha ini yang bukan Kristen. Dia bilang, kenapa kamu lakukan ini? Karena Tuhan mengasihi saya, Yesus mengasihi saya, dan saya juga harus mengasihi kamu. Kamu pakai katanya. Soal tanda terima dan sebagainya itu urusan administrasi diatur belakangan ya. Teman-teman dikasih Tuhan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain atau pendendam. Nah ini saya cerita pengalaman-pengalaman yang dialami oleh jemaat saya atau orang yang saya kenal baik. Satu ibu Lani namanya. Ya saya sebutkan karena dia sudah bersaksi di berbagai tempat. Waktu dia seorang pengusaha yang berhasil, anaknya ke sekolah di Pelita Harapan, waktu dia sedang ke Medan, jalankan bisnisnya, ternyata anaknya itu seminggu lagi akan berangkat ke luar negeri untuk studi. Nah selama dia nggak ada, mantan pacarnya yang bukan Kristen mengajak anak itu untuk perpisahan. Nah teman waktu perpisahan direncanakan jalan, lalu sudah diatur tiba-tiba apa? Mobilnya dihadang di tempat sepi. Kalau nggak salah kejadiannya di belakang di Grogol, dekat motel yang rencana mau dibawa ke motel, mau diperkosa dia di situ. Lalu ada orang menghadang, lalu apa yang dilakukan? Si anak ibu ini ditekap dengan obat bius ya, itu lalu dia nggak sadarkan diri, dibawa ke motel. Sampai di motel ternyata dia nggak bergerak sama sekali, nggak berespon. Mungkin karena obatnya terlalu banyak atau bagaimana ya, dan dia meninggal. Waktu dibawa ke rumah sakit dia meninggal. Lalu segera ditinggalkan begitu saja teman. Singkat cerita ibu Lani telepon, dia pulang dari Medan, lalu dia tahu itu bisa bayangkan bagaimana. Anak yang dia kasihi, yang sudah dipelihara ya dengan pengorbanan begitu banyak, sudah siap untuk berangkat seminggu, akhirnya mati dan mati di tangan mantan pacarnya. Gimana? Kalau kalian alami gitu gimana? Pernah pikir nggak? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau tanya saya pun jadi hamba Tuhan, saya pikir saya akan buat laki-laki itu dituntut dan bayar polisi di penjara biar disiksa habis-habisan dia. Kukunya dicopot satu-satu begitu ya. Anak saya kan nggak kembali begitu ya. Ya terus kemudian jarinya dipatahin satu-satu. Pikirannya seperti itu kan? Ya enggak? Bagaimana? Setuju nggak? Hah? Setuju ya? Ya semua sepaham dengan saya. Waktu itu masih belum jadi hamba Tuhan ya. Teman kasih Tuhan, si Ibu Lani ini didatangi oleh orang tua anak ini. Ya, minta tolong ini. Tetapi tetap hukum kan harus berjalan. Tetapi di dalam perenungan itu Ibu Lani itu ya, meditasi dia bilang akhirnya dia bebaskan tuntutan kepada anak ini. Kenapa? Waktu ditanya,
Saya tanya, kenapa Bu? Anak saya masa depannya udah jelas. Ya, Tuhan jaga dia, kesucian dia, tidak sampai dia diperkosa oleh penghuni susah ya. Tetapi jalannya dia jelas, dia bersama dengan Allah Bapa di surga saat ini. Sedangkan anak ini masih muda, masa depannya masih panjang. Kalau sekarang dia di penjara, mungkin dia akan sekitar 10-20 tahun dan dia kehilangan masa depan dia. Akhirnya dibebaskan teman. Sampai anak itu sujud pada ibu itu sampai itu belani. Tapi teman-teman kasih Tuhan, itulah teman-teman Tuhan kasih beberapa saksi mata, kesaksian orang-orang yang mengalami, mencoba menjalankan kasih yang sejati dalam hidup mereka. Bukan karena mereka Tuhan. Mereka adalah orang berdosa yang sudah mengalami bagaimana Kristus telah mati bagi hidup mereka. Nah, saya banyak sekali teman-teman, tapi ini yang terakhir ini ya. Dikatakan yang berikut adalah, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Ya. Sabar dan menanggung segala sesuatu, berbagai penderitaan yang dialami pun siap untuk dijalani. Nah, saya mau sampaikan ini ada kisah tentang seorang suami istri. Mereka tinggal di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Perbatasan itu di waktu perang Korea Utara, perang Korea, itu di situ ada Amerika yang mendukung Korea Selatan. Nah, suami istri ini, suaminya itu pemabuk. Tiap hari pulang malam, lalu kalau ketemu istrinya itu dia begitu kasar ya, disuruh tampar, sering tendang begitu. Tapi istri itu menjalankan tugasnya. Dia nyapu, dan dia nyanyi teman-teman. Kalau dia nyanyi lagu rohani ya, yang disuruh dia seorang Kristen yang taat. Suami suruh diam, dia tetap nyanyi begitu ya. Akhirnya ya udah, suami itu. Singkat cerita apa yang terjadi? Dia pulang kemalaman habis mabuk, lalu kemudian diinterogasi sama tentara Amerika kan di laut sana. Kamu dari Korea Utara ya? Kata di pos Amerika. Bukan, saya orang Korea Selatan. Buktikan kalau kamu bukan komunis. Dia nggak tahu teman mesti buktikan apa. Lalu dia ingat, istrinya suka nyanyi lagu Kristen. Ya, dan karena orang kan sering udah nyanyi begitu kan, kita lihat pengamen aja bisa nyanyi lagu-lagu rohani kan. Dia nyanyi teman-teman. Lalu tentara Amerika bilang, oke, you may go home. Dia pulang. Nah pulang ke rumah, ya sekitar jam 3 pagi, dia lihat kamarnya depan mati ya, rumahnya. Tapi di dalam kamar itu, dia lihat masih menyala. Dan waktu dia masuk kamar tidur, dia intip, istrinya sedang berlutut berdoa. Istrinya bilang apa? Tuhan, suamiku yang engkau percayakan dalam hidupku sampai hari ini belum pulang. Meskipun dia sering menyakiti saya, tapi saya tidak bisa tidak mengasihi dia. Karena saya sudah menerima kasih Tuhan, cinta Tuhan begitu besar. Tolong pimpin dia untuk boleh pulang ke rumah, supaya saya bisa menyatakan kasih Kristus kepadanya. Dengar doa saya Tuhan. Baru dia ngomong amin, suaminya masuk, hatinya ambruk, dan dia berlutut memeluk kaki istrinya, di hadapan istrinya. Dan sejak itu dia bertobat. Teman-teman yang kasih Tuhan, itulah yang Tuhan mau teman-teman sebenarnya. Kasih yang kita sudah terima dari Kristus, yang kita alami dalam hidup kita nyatakan itu untuk supaya apa? Membawa orang-orang lain datang kepada Kristus. Dan itulah yang Tuhan minta. Teman-teman yang terakhir kita lihat, Yesus Kristus adalah contoh utama untuk cinta yang sejati. Yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Teman-teman, setiap orang yang percaya, saudara dan saya yang telah alami kasih Allah yang begitu besar, saya percaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Allah. Bagaimana caranya? Diwujudkan dengan mengasihi sesama kita untuk boleh mengalami kasih Allah juga. Saya percaya teman-teman begitu berapa banyak ayat Alkitab yang relevan dengan cinta sejati ini. Yohanes 3:16 misalnya. Ya, semua udah tahu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan juga dan seterusnya. Dan sudah begitu banyak ayat tentang kasih. Nah persoalannya adalah dari begitu banyak ayat tentang kasih yang kita tahu. Bahkan kita hafal. Apakah kita berhenti sampai di situ saja? Tolong saya minta di slide berikutnya deh. Sebelum itu, yang sebelahnya. Terus? Enggak, mundur maju terus. Nah, terus satu lagi. Satu lagi. Nah, ya sebenarnya ini dulu ya. Ini teman-teman Presiden Roosevelt ya, di Gedung Putih itu ada gambar Uncle Sam. Sebenarnya fotonya dia Roosevelt ya, saya nggak dapatkan.
Ini Uncle Sam ini sangat terkenal waktu bilang have you done your best. Ini kalimatnya dari ini Roosevelt ya. Dia katakan have you done your best. Maksudnya apa? Sudahkah kamu lakukan yang terbaik untuk negaramu? Dan foto ini sudah sering lihat ya kalian di mana-mana ya. Teman-teman, Yesus yang tersalib ya waktu dia memandang saudara dan saya. Dia katakan this is what I have done for you. Have you done your best for me? Teman-teman kasih Tuhan, waktu kita melihat Yesus tersalib, kita harusnya berbatin dalam diri kita. Tuhan, seharusnya bukan engkau di sana. Aku yang disalibkan. Engkau tidak layak untuk disalibkan karena engkau tidak berdosa. Tapi engkau telah lakukan ini untuk aku semua. Sekarang Tuhan hanya bertanya kepada kita waktu itu memandang salib. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk dia? Untuk menyatakan kasih Tuhan yang sudah kita alami kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memahami walaupun hanya sebagian mengenai kasih yang sejati, yang bersumber daripada Allah, yang telah menyatakan kasih-Nya lewat Yesus Kristus yang mati di Golgota. Tuhan, biarlah kami tidak hanya mampu menyanyikan pujian, kami tidak hanya pandai berdebat, berdialog tentang kasih, tetapi kami menyatakan itu lewat perbuatan kami hari demi hari ya Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua sifat kasih yang telah dijalankan oleh para senior-senior rohani kami Tuhan. Seharusnya kami juga bisa lakukan itu. Masalahnya adalah apakah kami sungguh mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ajar kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mengasihi Tuhan dan menjalankannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Emeritus Yusak Wijaya atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ada firman Tuhan yang mengatakan begini, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka hati. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, persembahan kita akan kumpulkan. Yang ada di tempat ini boleh mengumpulkannya ke depan, mulai dari sebelah kanan saya nanti. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang ada di daerah boleh memberikannya melalui transfer QRIS yang sudah disediakan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita nyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah. Dan dari berkat yang kami sudah terima, saat ini kami membawanya, memberikannya kepada Tuhan. Sebagian dari apa yang kami sudah terima daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan gugahlah hati kami selalu untuk senantiasa bersyukur, mengucap terima kasih dari segala apa yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati pengelolaannya supaya boleh disalurkan untuk membantu hamba Tuhan di daerah, di pedalaman. Sehingga melaluinya pemberitaan Injil di daerah boleh semakin mengalami kemajuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Dan dari tempat ini kita akan diutus untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang baru saja kita mendengarkan. Dan sebagai penutup, mari kita akan menyanyikan lagu pengutusan dengan lagu Pimpin ke Kalvari. Setelah itu dilanjutkan dengan doa syafaat dan berkat oleh Bapak Pendeta Emeritus Jusak Wijaya. Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Pimpin ke Kalvari. Raja hidup mulia bagimu, ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ayat yang ketiga. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani. Kepada Pak Pendeta, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Tuhan Allah Bapa di surga, benar Tuhan,
Jangan biarkan kami melupakan apa yang terjadi di Getsemani. Perjuangan Kristus untuk mentaati seluruh kehendak Bapa demi kasihnya kepada Tuhan dan kepada kami manusia. Jangan biarkan kami juga lupa bagaimana puncak kasih Tuhan nyatakan di Golgota. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami lihat, dan biarlah kami boleh mengalaminya dan menghayatinya. Dan kami boleh membagikan seluruh kasih sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kami kepada orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom, kami ingin berdoa untuk negeri kami Tuhan. Negeri kami saat ini tidak baik-baik saja ya Bapa. Banyak pelbagai peraturan yang dibuat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, yang justru bisa menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan. Kami mohon Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat bijaksana bagi para pemuka bangsa kami, bagi para influencer-influencer yang ada, untuk menjaga situasi yang ada ini sehingga tidak menjadi satu social unrest yang akhirnya menimbulkan korban harta benda sia-sia dan jiwa yang sia-sia. Bapa di surga, kami mohon juga kiranya Tuhan sendiri yang intervensi di dalam setiap langkah yang diambil oleh negeri kami Tuhan. Dan kami serahkan pergumulan bangsa dan negeri kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk FEBC yang mempunyai banyak program yang terbukti telah berhasil dijalankan seperti di India dan beberapa negara lain. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi bagian FEBC, boleh melanjutkan semua program yang ada, menjalankannya dengan sebaik mungkin, di mana cinta kasih Tuhan dinyatakan kepada semua orang yang belum pernah mendengar. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk berbagai program Yaski ke depan yang sudah disusun dan dibuat. Biarlah kiranya Tuhan semua program yang ada memberikan satu konten rohani yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Dan kami sampaikan dengan penuh bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutnya lewat Zoom. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhan tahu bagaimana mereka kesulitan menghadapi semua pergumulan yang ada, baik secara fisik karena sakit penyakit ataupun juga karena pergumulan iman mereka. Tolong ya Bapak, kiranya Engkau mengingatkan setiap pribadi bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka bergumul sendiri. Biarlah setiap kami Tuhan hanya memandang kepada hadirat Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dan penghiburan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Dan sebelumnya mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh senantiasa memelihara iman kita, memimpin hidup kita, dan hidup yang telah Tuhan sertai dan Tuhan berkati ini tidak menjadi sia-sia, tapi kita boleh pakai untuk menjadi saluran berkat, memberitakan tentang kasih Kristus, sehingga banyak orang boleh diselamatkan dan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga,
silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.